السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana semangat dan adab para ulama terdahulu terhadap ilmu syar'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus atau perlu membahas tentang hal ini? Di antara sebabnya adalah pertama, kita melihat para penuntut ilmu syar'i pada hari-hari ini, alhamdulillah banyak sekali. Namun dengan berjalannya waktu, semangat mereka pun mulai kendor. Semangat mereka mulai lemah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita harus membahas tentang hal ini secara khusus adalah kita melihat ada di antara para penuntut ilmu syar'i, mereka menghadiri majelis ilmu bertahun-tahun, sampai puluhan tahunnya, mengenal kajian sunnah bertahun-tahun lamanya. Namun kita melihat sedikit sekali di antara ilmu yang mereka dapatkan di kajian atau di majelis-majelis yang mereka datangi. Ada yang ketika ditanya rukun la ilaha illallah, mereka tidak bisa menjawabnya. Bahkan ketika ditanya rukun Islam itu ada berapa, sebutkan. Rukun iman itu ada berapa, sebutkan. Apa arti Islam, mereka pun tidak mengetahuinya. Maka dari sini ternyata ada kesalahan. Atau kalau tidak disebut kesalahan, maka ada kekurangan pada diri kita, cara atau adab kita terhadap ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan bacakan secara ringkas tulisan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala
yang dia adalah seorang ulama kibar yang sebagai atau yang duduk pada Dewan Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa a'wanu syai'in ala lusuli ila al-i'zamil ilmi wa ijlalih. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan dalam majlis ilmu, berapapun lama kita bermajlis ilmu, maka dilihat dari pengagungan kita terhadap ilmu. Kalau pengagungan kita terhadap ilmu itu sedikit, maka ilmu yang kita dapatkan pun sedikit. Kalau pengagungan kita terhadap ilmu itu besar, maka ilmu yang kita dapatkan pun banyak. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa saja yang tidak menghormati, memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Oleh karena itu ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara memuliakan ilmu syar'i ini, agar faedah-faedah yang kita dapatkan pun bisa kita amalkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan dalam majlis itu tergantung, dilihat dari kadar penghormatan kita, pemuliaan kita terhadap ilmu syar'i ini. Cara yang pertama untuk memuliakan ilmu adalah tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah yang menjadi tempat ilmu ini menetap. Apakah wadah tersebut? Wahwal qalbu, yaitu hati kita ini. Hati inilah yang akan menjadi wadah ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetap. Oleh karena itu, orang yang ingin mendapatkan ilmu, orang yang ingin dihiasi dengan ilmu, maka hendaknya dia membersihkan wadah ini, membersihkan tempat menetapnya ilmu ini, yaitu hati kita. Fal ilmu jauharun latifun, karena ilmu itu adalah ibarat mutiara. La yasluhu lil qalbi illa lil qalbin nazif. Ilmu ini jemaah tidak akan mau bertempat, tidak akan mau singgah kecuali kepada hati yang bersih. Hati yang bersih dari najis, hati yang bersih dari kotoran. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa taharatul qalbi tarju ila aslaini azimaini. Bersihnya hati kita ini itu kembali kepada dua pondasi besar. Yang pertama adalah taharatuhu min najasatus syubhat. Hati kita harus bersih dari najis syubhat. Jadi syubhat itu adalah najisnya hati. Sebagaimana kotoran itu najisnya pakaian, maka hati adalah mempunyai najis, yaitu syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Hati kita ini harus bersih dari najis syahwat. Karena jemaah, dua penyakit ini adalah penyakit terbesar yang menimpa hati kita, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Dan obatnya adalah ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membersihkan pakaian, untuk membersihkan bajunya. Pakaian saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan. Lalu bagaimana dengan hati yang menjadi tempat ilmu syar'i? Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 3 kotoran hati atau amalan-amalan ibadah ini akan mengurangi pahala dari amalan-amalan ibadah yang kita dapatkan karena 3 perkara. Yang ini semua adalah penyakit hati. Yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua adalah kebid'ahan. Yang ketiga adalah maksiat. Orang yang memiliki salah satu dari 3 penyakit ini, maka ilmu akan enggan masuk pada hati pelakunya. Orang yang melakukan kesyirikan, maka ilmu syar'i akan jauh darinya. Orang yang melakukan kebid'ahan, ilmu syar'i pun akan enggan datang kepadanya. Bahkan begitu juga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu pun lari dari hati kita. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berusaha menjauhi 3 penyakit ini, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wa idza kunta tastahi." Jika engkau malu dipandang manusia karena kotoran pakaianmu. Jika engkau malu dipandang manusia, di mata manusia karena adanya kotoran di pakaianmu, maka selayaknya, seharusnya Anda itu malu terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala karena ada kotoran pada hati kita. Syubhat, syahwat, kesyirikan, kebid'ahan, itu semua adalah kotoran hati kita. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati kita terdapat penyakit-penyakit yang menimpa hati kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jemaah, tidak melihat postur tubuh kita, hitam legam, tidak melihat putih kita, tidak melihat gantengnya kita, tidak melihat postur tubuh kita kekar, kurus, gemuk, tidak. Wala ila amwalikum, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita banyak sedikitnya, miskin kayanya seorang, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memusatkan perhatiannya kepada 2 hal tadi. Walakin yanzuru ila a'malikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ila qulubikum, melihat pada hati kita ini. Apakah hati kita ini sudah terjangkiti penyakit atau tidak? Apakah hati kita ini sudah kita makmurkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau tidak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat wa amalikum, melihat kepada amalan kita. Apakah amalan kita ini sudah sesuai tidak dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, di antara para ulama menjadikan hadis ini sebagai syarat 2 diterimanya amal. Yang pertama adalah qulub tadi, yaitu ikhlas dalam hati. Yang pertama, yang kedua adalah amal kita sudah sesuai tidak dengan petunjuk tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu pun akan hinggap menetap padanya. Wa man lam yarfa' minhu najasatah wada'ahu al-ilmu wartahala. Barang siapa yang dia tidak mengangkat najis hatinya, kotoran-kotoran pada hatinya,
ilmu pun akan meninggalkan, lari dari hati tersebut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah rahimahullah, dia mengatakan, haramun ala qalbin, haram bagi hati, ayyudkhilahun nur, dimasuki cahaya ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla, sedangkan pada hati tersebut ada penyakitnya. Ini yang pertama. Cara memuliakan ilmu yang pertama adalah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah ikhlasun niyati fi. Ikhlasun niyati fi. Mengikhlaskan niat kita ketika kita bermajlis ilmu syar'i. Ketika kita ingin melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu syar'i. Oleh karena itu sering kita sebutkan, sebelum kita mulai belajar, ya, terbetiklah di hati kita ini keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya terbetiklah pada hati kita ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu jamaah adalah asasu qabuliha, ya, pondasi diterimanya amalan-amalan kita. Menuntut ilmu syar'i adalah amalan. Diterimanya amalan ilmu syar'i kita, melangkahnya kaki kita ke majelis ilmu, dilihat keikhlasan kita. Oleh karena itu sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan juga itu tergantung keikhlasan kita. Sedikit banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika kita beribadah dilihat dari keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salaf as-salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Kita lihat orang-orang yang berhasil dahulu. Orang-orang yang sudah meraih tujuan mereka dari para ulama salaf. Mereka meraihnya kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang. Ya, kita lihat kitab-kitab fikih jamaah. Itu dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kata para ulama, agar manusia, para penuntut ilmu syar'i itu ketika mereka membaca kitab para ulama, mempelajari kitab para ulama, mereka menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kita melihat seorang ulama salaf Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Dia mengatakan sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah, itu Imam Ahmad. Saya mendengar seorang berkata kepada Imam Ahmad, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlasa. Maka dia pun menyebutkan kejujuran dan keikhlasan. Qala Abu Abdullah, maka Imam Ahmad pun berkata, bihadza irtafa'al qaum. Dengan dua ini jamaah, kejujuran kita dalam menuntut ilmu agama, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama adalah sebab, ya, sebabnya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Dan ikhlas ketika dalam menuntut ilmu syar'i itu dibangun dengan 4 pondasi. Ya, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu syar'i itu harus dibangun dengan 4 pondasi. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi. Kita menuntut ilmu syar'i dengan niat mengangkat kejahilan kita, mengangkat kejahilan pada diri kita. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi. Kita menuntut ilmu syar'i, niat kita untuk mengangkat kejahilan manusia lainnya. Dari orang yang terdekat kita, istri anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita.
Yang ketiga adalah ihya'ul ilmi. Kita berangkat ke majelis ilmu syar'i untuk menghidupkan ilmu ini. Wa hifzuhu min ad-dhaya'i, dan menjaga ilmu tersebut dari hilangnya ilmu. Ya, supaya ilmu ini tidak hilang. Yang keempat adalah al-amalu bil ilmi. Tujuan kita yang utama kita menuntut ilmu syar'i adalah mengamalkannya sesuai dengan ilmu, ala basirah. Mengamalkan suatu amalan ibadah itu di atas ilmu. وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَخَافُونَ فَوَاتَ الْإِخْلَاصِ. Para ulama salaf dahulu, mereka sangat khawatir sekali terhadap dirinya kehilangan keikhlasan. Fi talabihimul ilma, ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Fayatawarra'una 'an iddi'aihi, mereka pun bersikap wara' dari mengaku telah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Mereka wara' jemaah. Mereka tidak berbangga-bangga, saya sudah ikhlas loh dan menuntut ilmu syar'i. Mereka tidak seperti itu. La'anahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka belum mewujudkan keikhlasan pada hati mereka, tapi karena wara' berhati-hatinya mereka. Oleh karena itu Hisham ad-Dastuwai rahimahullah yaqul, wallahi, dia mengatakan, wallahi ma astati'u an aqul, saya tidak mampu mengucapkan ini dhahabtu yauman, satu hari saya pergi menuntut ilmu hadis mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu mengatakan saya sudah ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Itu waraknya para ulama dahulu. Kita melihat Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan ketika ditanya hal talabtal ilma lillah, wahai imam, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Imam Ahmad? Lillahi. Apa? Karena Allah, kata Imam Ahmad. Aziz, berat. Ya, ikhlas itu berat jemaah. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Karena aku cinta terhadap sesuatu itu, terhadap ilmu, maka aku pun menuntutnya, mencarinya. Ya. Lihat, Imam Ahmad lari dari mengatakan saya sudah ikhlas dengan mengatakan setiap aku cinta terhadap sesuatu, aku pun lari mencarinya. Ya, pergi mencarinya. Ya. Wa man dhayya'a al-ikhlasa fatahu 'ilmun katsir wa khairun wafirun. Barang siapa yang telah kehilangan keikhlasan dalam hatinya, maka dia telah kehilangan ilmu yang begitu banyak. Oleh karena itu kita lihat sekarang jemaah, bertahun-tahun kita sudah mengenal kajian sunnah, bertahun-tahun kita menghadiri daurah ini, daurah itu, kajian rutin ini, kajian rutin itu. Ya. Lihat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Wa khairun wafirun, maka dia juga akan kehilangan kebaikan yang banyak sekali. Ya, ikhlasnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sulaiman Al-Hashimi, Imam Sulaiman Al-Hashimi dia mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wa li niyatun. Kadang aku menceritakan satu hadis wa li niyatun. Satu hadis ini aku butuh satu niat, yaitu satu niat saja. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Ya. Belum saja sampai di ujung hadis, masih di tengah-tengah pembacaan hadis, niatnya pun berubah. Pertama tadi sudah ikhlas, tapi ketika dia membaca hadis, sampai pada pertengahan hadis, niatnya berubah. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Jadi jemaah, satu hadis itu membutuhkan niat. Ya, itu. Bagaimana keikhlasan para ulama ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara memuliakan ilmu yang ketiga
Jam'u himmatin nafsi alaih. Mengerahkan, bersungguh-sungguh, mengumpulkan semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Wa innama tujma'u al-himmatu 'ala al-matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Sesungguhnya kesungguhan, semangat seseorang dalam menuntut ilmu syar'i itu harus ada 3 perkara. Harus ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-hirsu 'ala ma yanfa'u. Dia harus bersemangat terhadap apa yang bermanfaat baginya. Dia harus semangat terhadap apa yang bermanfaat baginya. Famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'u harasa 'alaih. Dan kapanpun seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang bermanfaat baginya, maka dia akan bersemangat kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu syar'i, menyadarkan kita bahwasanya ilmu itu sangat kita butuhkan daripada makan dan minum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bersemangat mencarinya. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Al-isti'anah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk meraih ilmu syar'i. Yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa malas, tidak boleh merasa lesu dari meraih tujuan, dari meraih tujuan kita, cita-cita kita. Dan 3 perkara ini jemaah terkumpul dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Menuntut ilmu syar'i itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu kulli syarrin al-jahlu. Ya, aslu kulli syarrin al-jahlu. Asal segala keburukan, asal segala bencana itu adalah kebodohan terhadap ilmu syar'i. Terhadap ilmu syar'i. Wasta'in billahi, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan lemah, jangan futur. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fanhad bihimmatika. Bangkitlah semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i. Wastayqiz minal ghaflati. Bangun dari kelalaian kita, bangun dari tidur kita. Yang tadinya kita lemah melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu syar'i, semangat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Menghafal hadis itu bermanfaat, menghafal Al-Quran itu bermanfaat. Maka bersemangatlah untuk meraihnya jemaah. Coba bayangkan, hari kita 1 bulan 30 atau 29. Surah An-Naba 40 ayat. 1 bulan sehari 1 ayat jemaah. 1 ayat, jangan banyak, jangan banyak-banyak. 1 ayat saja. 1 ayat saja itu jemaah, Masya Allah. Ya, syaitan itu bisikannya bukan main. Bagaimana yang banyak? Ya, 1 ayat saja, sehari 1 ayat. Dan pendek itu jemaah, pendek sekali, enggak sampai 1 jengkal ayatnya. 1 ayat itu paling seruas jari. Ya, 1 ayat seruas jari. Hafalkan 1 hari 1 ayat. 1 bulan 10 hari kita sudah hafal surah An-Naba. Ya.
Ingat, kedudukan kita di surga nanti kelak adalah tergantung hafalan kita. Berapa banyak hafalan kita, itulah kedudukan kita. Makanya sungguh bahagia orang yang banyak hafalannya. Ihris, bersemangatlah. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Untuk kita sendiri, untuk orang tua kita jemaah. Tanpa kita niat pun, ya, tanpa kita niatkan untuk kedua orang tua kan, untuk kedua orang tua kita, pahalanya pun sudah mengalir tanpa kita niatkan. Semua amalan ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, itu pahalanya pun mengalir kepada kedua orang tua kita. Makanya termasuk berbakti kepada kedua orang tua yang sangat besar adalah seorang anak, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala ibadahnya pun akan didapatkan oleh kedua orang tuanya. Dan inilah yang diharapkan oleh kedua orang tua jemaah. Ya, makanya diceritakan dalam hadis ketika ada orang yang terkejut melihat kedudukannya. Ada apa ini, ya Allah? Kok kedudukan saya diangkat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu karena istighfar anakmu di dunia. Ya, istighfar anak kita. Jangan hormati Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqat himmatuhu bi mat'amin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin lam yashamma raihatal ilmi. Barang siapa yang semangatnya itu hanya pada makanan, pakaian, atau makalin, makanan, minuman, lam yashamma raihatal ilmi. Mereka tidak akan mencium harumnya ilmu jemaah. Ya, mereka tidak akan mencium harumnya ilmu. Wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammu. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang selalu bersemangat, yang semangatnya, ya, semangatnya terhadap makanan dan baju baru itu mengalahkan semangatnya menuntut ilmu syar'i. Ya. Ada makanan baru dia ingin beli, ada menu baru dia ingin beli, mengalahkan semangat, ya, semangat ini mengalahkan semangat menuntut ilmu syar'i. Maka jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak akan bisa diraih olehnya. Kita lihat semangat para ulama kita dahulu. Seperti Imam Ahmad rahimahullah. Wa huwa fi siba, ketika dia masih kecil jemaah, masih kecil. Setiap kali dia ingin keluar qabla al-fajr, sebelum subuh dia ingin keluar untuk bermajelis ilmu syar'i. Ya, sebelum jadwalnya sudah datang sekarang jemaah, ustadznya yang nunggu. Ya. Kalau itu Imam Ahmad dahulu sebelum, ya, jadwal pelajaran pun dia sudah datang jemaah. Fatakhudhu ummuhu bi thiyabihi. Kita lihat, ya, sebelum fajar dia sudah ingin keluar dari rumahnya datang ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Ibunya pun menarik pakaiannya. Ya. Nanti dulu, kata ibunya. Hatta yu'adzinan nas, sampai adzan tiba. Ya. Itu semangatnya Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, dia membaca kitab Sahih Bukhari fi salasati majalis, pada 3 waktu jemaah. Sahih Bukhari yang ribuan hadis itu dibaca di 3 waktu. Isnan minha fi lailatain, min waktu salatil maghrib ila salatil fajr. Ya. 2 waktu ada terdapat pada 2 malam, yaitu fi salati, min waktu salatil maghrib, dari mulai salat maghrib sampai fajar, enggak tidur jemaah, membaca Sahih Bukhari. Ya. Oleh karena itu jemaah, kalau seorang itu sudah merasakan lezatnya ilmu, lapar pun hilang.
Kalau seorang sudah merasakan lezatnya ilmu, kantuk pun hilang. Tapi sekarang, Masya Allah, ya, baru duduk sesaat aja, ya, sudah khusyuknya bukan main. Ya, itu jamaah. Kata Imam Az-Zahabi, ya, ketika membaca Al-Khatib atau semangat Al-Khatib Al-Baghdadi ini, wa hadza syai'un la a'lamu ahdan fi zamanin